Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Kali ini kita melanjutkan uh, mengoprek kita tentang proyek menggunakan Laravel ya, membuat aplikasi berbasis web menggunakan web framework Laravel. Pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana koneksi ke database, kemudian kita juga telah berhasil menampilkan data ya. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk operasi web CRUD-nya. Create, Read, Update, Delete adalah bagian dari project ya, atau bagian dari pekerjaan atau task yang mungkin sebagai basic dari suatu programmer dalam mengerjakan suatu project awal misalkan, atau project pemula, atau memulainya project. Biasanya operasi CRUD itu pasti ada ya, biasanya untuk memaintain data-data referensi ya. Baik, nah ini jadi kita sebelumnya sudah belajar bagaimana koneksi ke database dan menampilkan data, sudah berhasil di video sebelumnya. Bisa disimak nanti di video sebelumnya bagaimana menampilkan datanya, sudah bisa gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, atau kali ini kita akan lanjutkan bagaimana operasi create, read, update, delete ya, karena cukup panjang ya materinya, maka nanti saya akan potong menjadi 2 video pembelajaran. Baik, di bagian pertama ini saya akan fokus bagaimana menampilkan ya, bagaimana membuat form gitu ya, bagaimana membuat form, menampilkan form untuk input data, nanti kita save gitu ya, sembari memahami tentang root ya, konsep rootnya lagi, tentang name of root gitu ya, nanti bagaimana akan lebih mudah ketika berinteraksi dengan halaman atau page-page yang akan mengaksesnya. Untuk kasusnya sendiri sudah saya ambil, kasusnya adalah ini ya, kita buat studi kasus untuk aplikasi modul dari aplikasi Puskesmas ya. Ini part of database-nya aja saya tampilkan. Di sini ada 5 tabel ya. Di dalam database DB Puskesmas ini ada tabel kelurahan, ada pasien. Jadi untuk mendapatkan informasi pasien ini dari kelurahan mana. Ya biasanya Puskesmas itu ada lingkupnya kecamatan, adanya juga lingkupnya desa kalau ya, tapi sebagian besar biasanya lingkupnya kecamatan, sehingga kita perlu catat juga pasien ini berasal dari kelurahan mana misalkan ya. Kemudian juga ada paramedik, ini untuk data-data paramedik yang ada di dalam puskesmas, dokter, perawat, atau bahkan staf misalkan kita bagi, nanti di sini ada kategori gitu ya. Nah, ada unit kerja juga saya masukkan, referensinya juga ada bagaimana pasien nanti registrasi untuk periksa. Ya. Namun di kesempatan kali ini kita akan fokus ke 2 tabel ini aja, kelurahan dan pasien. Utamanya pasien. Bagaimana kita membuat data daftar pasien, kemudian kita bagaimana input, edit, delete ya, dan view detail gitu ya. Itu fokusnya di dalam pembelajaran kali ini ya. Jadi kita harus pahami dulu root ya. Root nanti ada beberapa root yang bisa kita buat ketika melakukan operasi CRUD ya di dalam menggunakan web framework Laravel ya. Jadi ini berkaitan dengan metode HTTP ya, HTTP method ya. Di sini ada get, post, put, ada delete gitu ya. Nah, get ini nanti biasanya yang digunakan untuk menampilkan data atau prosesnya tidak mengubah data di sisi server. Ini get, contohnya kita misalkan nanti URL-nya pasien.show, ini sudah kita lakukan ya, pasien.show, menampilkan pasien, nanti ada name-nya nih, di root kita kasih nama. Nah, name-name ini biasanya unik ya, jadi tidak boleh sama dalam web root-nya nanti ya. Biasanya urutannya adalah ini adalah controllernya, kemudian ini adalah metode-metode yang ada di dalam controllernya. Misalkan show, create, store. Tidak harus sama sih ya, tapi kira-kira seperti itu. Ya contohnya yang pertama show menampilkan seluruh data produk, saya produk ya, data pasien. Kemudian create menampilkan form inputan, kemudian pasien store menyimpan data input baru atau edit data lama ya. Kemudian juga ini ada mencari nih, nanti kita cari data, misalkan kita mau melihat secara detail, kita cari, nah ini edit atau detail ya. Kemudian ada juga edit juga mencari juga ya. Jadi tidak ada sesi perubahan di situ, baru nanti ketika menyimpannya bisa pakai put, atau nanti saya tidak menggunakan teknik ini, saya akan tetap menggunakan teknik post. Jadi nanti formnya nanti multifungsi, untuk form, untuk inputan, dan bisa juga menghandle untuk mengubah data, jadi lebih efisien untuk menyiapkan view-nya, blade-nya gitu ya. View-nya nanti cukup satu aja, form
form.blade.php. Tidak perlu kita bikin edit dan pada form dan edit misalnya ada 2 file. Jadi itu lebih efisien nanti seperti itu ya. Walaupun nanti ada sedikit tricky codingnya gitu ya. Kemudian ada delete juga nanti di sini ya, nanti menjalankan fungsi destroy atau namanya distro ya. Jadi ini yang harus kita siapkan dulu. Nah, biasanya nih kita siapkan dulu di dalam root ya, file rootnya. Jadi file rootnya seperti ini. Ya, jadi kita siapkan ada beberapa root di sini ya. Root nanti dia akan mengakses kontrol pasien dan cara memberi namanya seperti ini, name. Ya tadi ya unik ya, name ini unik yang akan nanti diakses oleh URL. Ya. Ini saya presentasikan dulu, nanti baru kita demokan ya. Nah di sini rootnya ada 5 ya, ada 6 ya, sini ada 6 ya. Ya khusus untuk menampilkan, bisa juga indeks ya tanpa show, misalkan pasien aja, misalkan untuk seluruh data boleh, tapi saya pakai yang show di sini. Itu ada create, ada store, menyimpan itu dalam arti input data baru atau mengupdate data yang lama. Kemudian ada juga ini untuk view ya, untuk menampilkan detail pasiennya misalkan, dan juga ada edit ya, untuk mengarahkan nanti ke form edit ya. Nanti ketika di save dia akan mengarahkan tetap ke store gitu ya. Kemudian ada pasien di sini ya, ini untuk menghapus nih pasien delete ya. Jadi post dan delete. Jadi saya tidak menggunakan metode HTTP put di sini ya. Saya ganti dengan post untuk menghandle editnya gitu ya. Jadi put biasanya itu untuk menghandle perubahan data ya. Nah, kira-kira nanti rootnya nanti cara ngaksesnya di mana? Di blade-nya nanti seperti ini. Ya, nanti ini rootnya pasien show, berarti dia akan mengakses routing ini, show ini. Ya. Jadi biasakan menggunakan seperti ini untuk mendefine link, hyperlink, gitu ya. Nanti hyperlinknya juga bisa kita terapkan pada form, misalkan contohnya form. Ini contohnya form untuk hapus nih, tapi berupa hyperlink ya, tombol ya. Tapi kita nanti tampilkan sebagai hyperlink nanti. Nah, ini bisa buat root seperti ini ya. Argumen pertama adalah apa namanya fungsinya di sini ya, delete kan di sini ya, argumen yang ini ID-nya akan diisi di parameter kedua di sini, argumen kedua pasien ID misalkan untuk menghapus gitu ya. Nah, dan ini juga beberapa contoh ya, bagaimana menampilkan ini dalam menu juga kita nanti akan buat seperti ini ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi menunya nanti yang sebelah kiri kita akan tampilkan. Contohnya saya sudah ada codingan di sini, ada data pasien dan root dan paramedics gitu ya. Nah, di sini nanti di menu sidebar-nya kita tambahkan sehingga ketika diklik langsung muncul ini. Nah, nanti tombol tambahnya ini kita pakai yang button ini tambah ya, create. Jadi nanti ketika ditekan tombolnya akan meng-create gitu ya. Kemudian juga nah ini formnya. Ini form, kita nama filenya form nanti ya. Jadi bisa berfungsi untuk form create dan form edit, jadinya multifungsi. Ya nanti ada beberapa teknik yang kita gunakan gitu ya. Nah, oke. Baik, sebelum saya praktikkan ini saya hubungkan dulu ya model nanti ya. Ada model relation antara pasien dan kelurahan, pastikan tabel ini ada gitu ya. Nah, nanti di dalam model ini kita define berapa variabel di sini ya. Contohnya di sini untuk relation, misalkan kita bikin fungsi function kelurahan, nanti dia berelasi nih one to many ya, satu kelurahan dihuni oleh banyak pasien, satu pasien menghuni berasal dari satu kelurahan. Nanti relationnya nanti belongs to seperti ini di level ORM-nya ya, eloquent gitu ya. Kemudian di dalam tabel saya ini kebetulan tidak ada timestamp behavior. Ya, timestamp behavior itu behavior untuk menyatat kapan data itu dibuat, kapan data itu diupdate. Bahkan ada juga blame behavior, kapan siapa yang buat, siapa yang ini saya belum tambahkan fiturnya karena belum ada fiturnya, kita bisa matikan dulu di sini. Kita disable di sini, caranya public timestamp false gitu ya. Jadi defaultnya kalau tidak di set dia adalah mencari created at sama updated at. Nah, karenanya kita matikan dulu variabel ini ya. Nanti kalau dibutuhkan maka nanti kita aktifkan kembali jadi true di sini ya. Oke, ini untuk model relation-nya. Nah, ini contoh coding-codingannya di sini. Baiknya kita langsung praktekkan aja bagaimana membuat. Pertama ini dulu, kita akan buat tampilan ini dulu. Dari tampilan sebelumnya kita rapikan biar tampilan seperti ini. Kemudian nanti ada menu-menu di sebelah sini ya, dari struktur template yang ada. Template-nya juga sudah
menggunakan admin LTE, ya nanti bisa dipelajari dengan admin LTE ini. Di video sebelumnya juga ada bagaimana menerapkan admin LTE pada Laravel 11 gitu ya. Oke, kita coba ya buka codingan kita. Nah, ini saya buka file pertama dulu, rootnya ya, sini root. Ini rootnya di directory roots gitu ya, di app roots, kemudian ada web gitu ya. Ini mesh dulu. Sini root, ini web ya. Nah, rootnya sudah saya buat, jadi ada 2 root di sini ya. Root yang aktif yaitu patient show dan sini paramedic show. Yang ini sebelum saya aktifkan, yang 5 ini nanti kita aktifkan seiring kita buat codingnya ya. Jadi ada pertama kita bikin menunya dulu nih, karena secara tampilan di aplikasinya nanti ini belum, menunya masih admin LTE di sini ya. Nah, menunya masih seperti ini. Nah, ini kita ubah ya. Ini menu sebelah kirinya untuk menghandle URL yang tadi. Patient show yang namanya adalah patient show ya, sama paramedic show. Oke. Nah, caranya bagaimana kita dalam struktur menu aplikasi admin LTE ini di Laravel ini saya terapkan konsep komponen. Komponen itu adanya di resources, view, untuk template-nya itu ada di view, ada komponen di sini. Ya, ada komponen sidebar di sini ya. Nah, di komponen sidebar ini kita akan kita akan komen nih menunya di sini ya. Di sini menunya widget aja nih ya, widget aja yang target kita, yang akan nanti kita akan ganti di situ ya. Dashboard misalkan dibiarkan aja dulu gitu ya, yang bawahnya kita coba hapus gitu ya. Berarti di bagian dashboard kita minimize saja. Nah, ini yang widget ini yang kita akan pakai, ini widget kita akan pakai, yang bawahnya ini kita hapus saja ya. Hapus sampai UL ya, UL. Yang terakhir, ini kita hapus, save dulu. Nah, di menunya jadi linkes, hanya widget aja. Nah, widgetnya nanti kita ubah menjadi root kita di sini, yang berisi root untuk pasien dan pasien ya. Di sini kita isi dengan pasien, dan kita isi juga dengan apa tadi, paramedis ya, paramedis. Jadi di sini kita ganti ikonnya, boleh ikon apa nih, people, boleh peoples gitu ya. Nah, ini URL-nya kita ganti bukan seperti ini, tapi tadi ya pakai root, konsep root di Laravel ya, root kurung buka tadi pasien.show ya, tutup kurung perawat gitu ya. Nah, untuk paramediknya kita juga ubah di sini, paramediknya menjadi root ya, paramedik show gitu ya. Save, ini kita save aja, ini kita reload di sini. Baik, untuk ikonnya kita set pasien nanti dengan FA user ya. Kemudian untuk ikon untuk user paramedis kita FA user, sehingga nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, diklik misalkan nanti data pasien ya. Yang berikutnya codingannya sudah kita ubah seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat tombol ya untuk membuat form. Baik, berikutnya kita akan tampilkan tombol tambah di sini ya. Kita akan tampilkan tombol tambah dalam halaman web kita ini ya. Di sini belum ada tombol tambah, kita akan tambahkan di sini. Nah, dia adanya di resources ya, view pasien ya. Di sini saya sudah ada show blade. Nah, di sini di atas table kita tambahkan aja deh sini ya. Kita buat div baru, misalkan kita bikin tombol tambah gitu ya. Ini button ya. Kita buat button, mungkin href aja ya, href juga, href aja, href button nanti ya. Tombol button ini nanti akan kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini sehingga ada tombol button di sini ya, di bagian atas gitu ya. Nah, tombol button ini kita akan arahkan ke create nanti ya. Bisa save, create. Nah, pasti nanti akan error karena create-nya belum kita buat
Ya, ini akan error, akan kita buat. Nah, kita aktifkan create-nya di sini. Ya, dibuka dulu di bawah root itu ada web. Nah, di sini create-nya kita buat. Yang store juga sekalian deh saya buka. Ya, jadi dua ini saya buka. Jadi kita bikin root untuk create dan store. Di sini create untuk menampilkan form nanti ya dengan fungsi pasien create yang mengarahkannya. Kemudian juga setelah ditekan tombol simpannya kita akan arahkan ke simpan atau store pasien store gitu ya. Jadi kita coba buat di controllernya nih. Di pasien controllernya kita tambahkan metode atau fungsi-fungsi di sini. Ada di mana? Ada di app, HTTP, pasien controller di sini ya. Pasien controller. Nah, ini baru satu ya fungsinya. Oh ya, tadi yang perlu diperhatikan juga adalah kita ingin merelasikan antara model dulu. Sebelum ke situ saya modelnya dulu nih. Modelnya ternyata kita sudah ada model pasien, nah, namun belum ada model kelurahan. Nah, kita buat dulu ya, generate dulu model untuk kelurahan. Di model kelurahan kita generate, di sini kita buka sel baru aja, tambahkan sel baru, di mana membuat model PHP artisan make model, ya namanya kelurahan. Nah, di database-nya sendiri sudah ada tabel kelurahan, ya. Kalau sudah ada tabel kelurahan nanti atau kalau belum ada kita buat dulu nanti datanya ya. Nah, oke, akan tercipta di sini model kelurahan di sini. Nah, ini isinya nanti adalah tabelnya tabel kelurahan, kemudian view labelnya protected, view labelnya kita isi dengan ID saja di sini ya. Karena di dalam database saya cuma ada nama dan ID saja ini ya. Nama dan ID saja di sini. Kemudian juga tadi ya timestamp behavior-nya tidak ada, kita siapkan public-nya harus public sini. Timestamp false ya. Jamak di situ ya. Save gitu ya. Ini titik koma ya. Oke, save. Nah, sudah. Ya, kemudian di model pasien demikian juga ini kita buatkan nih. Karena tidak ada timestamp behavior yang kita terapkan nanti. Sebaiknya nanti di advance kita terapkan ya. Nah, nanti relasinya kita hubungkan sini. Ya, public function kelurahan, nanti kita hubungkan nih kelurahan dengan tabel pasien. Tadi relasinya one to many ya kalau dari skema database-nya. Oke, sudah diselesaikan untuk model. Nah, kemudian baru kita coding ke controllernya di sini ya. Oke, di sini public function create ya. Dan jadi kita nanti langsung return pasien create, tapi saya akan calahkan satu file, bukan create tapi namanya form. Nah, form ini nanti akan kita gunakan multifungsi sebagai inputan data baru maupun nanti untuk update data yang lama. Jadi formnya satu, ya. Jadi kira-kira kalau untuk data baru kita butuh objek pasien di sini. Ya, jadi kita define objek pasien ini konsep OP-nya diterapkan new pasien. Nah, ini pasiennya kita bikin objek baru kosong gitu ya. Nah, nanti pasien ini akan kita kirim ke dalam sini di objek pasien sini ya. Nah, ringkas saja namanya pasien ya. Nah, ini create di sini ya. Itu ya. Create ya. Nanti kita akan buat form pasien. Ya, form pasiennya tampilannya tadi sudah kelihatan tampilannya seperti itu ya. Nah, ini akan kita tampilkan. Nah, baru lalu kita arahkan ke form pasien gitu ya. So, tadi ada kita buat store dulu ya biar tidak ada error nanti di itunya uh, di aplikasinya nanti seperti ini store ya, nanti store itu menyimpan data nanti. Nah, nanti kita arahkan ke redirectnya ke pasien show gitu ya, nanti pasien show. Nah, karena redirect berarti bisa kita define di sini bahwa dia adalah tipenya adalah redirect post gitu ya, redirect post sini redirect respon, sorry ya, redirect respon gitu ya. Dan untuk menandakan bahwa fungsi ini akan meredirect gitu ya.
directnya kemana, ke pasien.so, balik lagi nanti gitu ya. Oke, sudah jadi. Nah, tinggal bikin formnya nih. Berarti kita harus bikin pasien titik form ya di dalam directory resources view pasien. Nanti kita bikin view baru, yaitu apa namanya tadi, form blade.php. Nah, disinilah kita akan bikin form untuk pasien gitu ya. Jangan lupa dalam kerangka admin LTE kita layoutnya. Nah, di sini formnya kita buat di sini ya, form, di form method ya. Metodenya apa di sini, post gitu ya. Metodenya post gitu ya. Nah, actionnya kemana? Nanti actionnya adalah kita arahkan ke store tadi ya, root store di sini. Root apa tadi, pasien titik store. Nah, disinilah nanti akan kita terapkan pasien di sini, formnya di situ ya, formnya. Ya, kita terapkan CRSF gitu ya. Nanti kita define di sini formnya. Nah, ini saya pakai autopilot, sudah di define, ada kode, ya, ada tempat lahir, tanggal lahir, ya, ada alamat. Nah, ini sudah dibuatkan di sini yang simple dengan Copilot saya buatkan nanti. Nah, ini tampilannya sudah bisa muncul di sini. Ya, di download dulu ya, pasien show. Nah, di sini Anda akan tambah, ketika tambah nanti diklik, dia akan mengarahkan suatu form. Nah, ini formnya ini. Ya, ini formnya sudah ada sini, tempat lahir, tanggal lahir, alamat ya. Baik, kita lihat dulu ya di database-nya, field-nya kita harus cocokkan dengan yang ada di form. Jadi di aplikasi MySQL ini di konsol SAM, kita coba masuk ke database-nya. Nama database-nya DB Puskesmas. Kita describe pasien. Nah, di sini ada tabel pasien. Ya, di sini kemudian ya ada field ID, kode, nama. ID ini auto increment, ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, gender, alamat ya. Nah, sudah kita buat di sini di formnya. Di sini ada kode, nama ya. Jangan lupa yang penting adalah name fieldnya. Di sini name-nya itu sesuai dengan yang ada di database ini. Ya, biar nanti memudahkan dalam proses menangkap request datanya, jadi lebih dimudahkan nanti. Ya, jadi ada name-nya nih ya. Kemudian gender juga saya samakan dengan yang ada di sini. Gender ini berarti nanti pilihannya laki dan perempuan. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, ini radio button, jenis kelamin. Nah, kemudian ada tempat lahir. Ya, tanggal lahir kita set date ya. Biar nanti ini sudah ada JavaScript buat HTML5 form inputannya dalam bentuk udah user entry-nya ya. Sudah ada kalender di sini ya. Oke. Kemudian juga ada email, tabnya email untuk validasinya juga nanti email gitu ya. Dan juga ada alamat text area gitu ya. Kemudian ada satu lagi kelurahan di sini ya, kelurahan. Di sini ada kelurahan, dia terhubung ke tabel kelurahan. Select bintang from kelurahan. Saya sudah ada data kelurahan, saya ambil gimana datanya, contohnya live data ya. Sudah ada nih ID dan nama di sini yang nanti akan berelasi ke desain database tadi ya, ke pasien. Nah, ini harus kita munculkan juga nanti dalam bentuk select. Di sini kita munculkan dalam bentuk select di bagian akhir saja deh, alamat, kemudian di sini ada kelurahan ya. Kita tambahkan div aja satu lagi. Kita ikuti aja ini style CSS yang di-generate oleh Copilot ya. Tambahkan for kelurahan. Plus kelurahan gitu ya. Nah, ini harus pakai komponen select gitu ya. Komponen select kita terapkan di sini select name ya, kita samakan aja deh. Nanti di situ apa di sini kelurahan ID ya. Ya, kita samakan aja kelurahan skor ID di sini. Atau juga bisa juga kelurahan, tapi saya samakan kelurahan ID di sini.
Nah, di sini sudah otomatis ya oleh Copilot-nya sudah dimunculkan loopingnya di sini ada ID dan nama di kelurahan. Cuman kita lihat di sini form kontrol yang mengirim data ini belum belum apa namanya mengirim data list kelurahan. Ya, kita perhatikan di sini di create ini belum ada list kelurahan yang harus kita kirim nih. Ya, di sini bikin aja list kelurahan. Ya, di sini menggunakan kelurahan all. Jadi di import ya kelurahan di sini use app models karena kelurahan sudah ada dulu nanti modelnya ya dibikin. Nah nanti fungsinya di sini. Nah ini kita kirim ke parameter yang akan dikirim ke view ya. Nah ini kelurahan. Hingga nanti sudah ada tuh tampilan untuk daftar kelurahan di sini sudah muncul, sudah terhubung nih, gitu ya. Kita refresh ini kelurahannya sudah muncul nih, kelihatan di sini ya. Ini maksudnya ini kelurahannya sudah muncul. Sudah muncul kelurahannya. Nah, ini ya sudah muncul gitu ya. Nah, sudah lengkap nih kode kita ya. Hanya tadi di sini kita belum logic ya nanti buat title ya. Oke. Baik, di sini sudah ngirim. Nah, baru nanti datanya ketika disimpan ya, tadi akan diarahkan kemana? Dia akan diarahkan ke save tadi ya, store sorry, ke root pasien store. Nah, berarti di bagian kontrol pasien store kita tangkap datanya, oke. Nah, dan kita harus validasi biasanya ya. Biasanya ada validasi, jadi ada request validate. Nah, dan di sini ada argumennya di sini request ya, kita tambahkan request. Ya, jadi nama objeknya request ya. Jadi ngirim request kita tangkap nanti lewat post metodenya ya. Karena sudah kita set nanti store itu post. Jadi metodenya harus post ya. Nah, baru kita validate di sini dollar request validate ya. Nah, ini validate, nanti kita validate apa ini validate data yang ada di situ nanti. Nah, parameternya di situ ya. Contohnya ini validate apa yang mau divalidasi. Nah, ini required. Jadi ini validasinya di sisi server. Ya, di sisi server berarti harus menekan tombol dulu dia baru ke sini. Tapi alangkah baiknya validasinya juga di sisi klien di formnya gitu ya. Karena sudah lengkap kan HTML5 ya kita tambahkan aja misalkan kode ini wajib diisi. Tambahkan aja required di sini. Ya, required misalkan. Ya, berarti kan wajib misalkan nama wajib diisi required ya. Jadi otomatis nanti akan di handle oleh JavaScript-nya apa bukan ya oleh HTML5-nya gitu ya. Dan mana-mana yang wajib kita set required di situ ya. Nanti di tempat lahir juga kita set required misalkan ya gitu ya. Nah, nanti jadi nggak perlu lagi apa namanya di sisi sini nih ya. Tapi biasanya ada tampilan labelnya ya kalau misalkan tidak diisi nanti ada tampilannya nanti kalian bisa explore lagi nih bagaimana memvalidasi di sisi klien. Ini contohkan aja ya bahwa nanti validasinya bisa di sisi server di sini atau di sisi klien di sini gitu ya. Kita isi di sini. Kemudian satu lagi ya, kita ketika menyimpan, meng-create dia membuat objek pasien. Ya, tapi pasien kosong, masih kosongan ya. Nah, ini data-datanya harus kita tampilkan nanti di sini di form nih ya. Ya, gunanya buat apa? Ini buat nanti ketika edit baru berguna nih. Tapi bisa juga nanti jika misalkan jadi di kode ini kita tambahkan satu lagi value ini tadi pasien dot kode gitu ya. Kode ke dolar ya, dolar pasien ya. Kode ya. Ya, seperti itu. Jadi dimunculkan gitu ya. Nah, kemudian semuanya jadi kita tambahkan di value-value-nya di sini untuk nama juga demikian. Nama nanti gunanya buat edit jadi sudah otomatis ada. Ini nama si kemudian apa nah gender. Nah, ini harus ada logic gender di sini ya. Gender checked ya, checked atau ya checked ya. Jadi harus ada logic di sini. Pasien apa tadi? Gender ya sama dengan apa L maka
checked, ya gitu. Ya, seperti itu, misalnya tambahkan objeknya if, gitu ya, and if di sini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Berarti dia akan di checklist sini. Kalau dia, jadi kita hanya menampilkan checked sini ya, checked ya, itu ya. Oke, kemudian demikian juga yang jika yang perempuan, jadi harus ada logic di sini. Tambahkan lagi kalau dia perempuan akan P berarti ya, checked di sini. Gitu ya. Nah, ini kalau kita set di sini, ini masih tidak di checklist ini ya. Kalau baru ya, di sini saya baru aja create request baru. Nah, ini masih belum ada di checklist nih, ya. Nah, ini nilai defaultnya bisa kita set. Misalkan kita set defaultnya laki-laki, ya sudah set aja di sini nih di objek pasien. Objek pasien, sini ada gender, kita set dia L. Atau misalkan kode deh kita set. Untuk kode nanti kita set awalannya P, misalkan. Kita tambahkan apa di situ nanti ya, sehingga nanti user tinggal nambahkan angka belakangnya. Atau bisa juga nih yang sudah di-generate oleh sistem kodenya yang mengambil kode service bukan, layanan, misalkan generate kode yang terakhir misalkan, atau based on tanggal dan seterusnya nanti ya, based on tanggal daftar ya, kan unik kan ya, kode ini unik, nanti bisa kita munculkan langsung ya, nanti tinggal di save aja dan tentu saja di disable ininya nih ya. Jadi ketika diklik tambah pasien, nanti di situ dia akan langsung ketik tuh P ya, ada P di sini ya. Atau jadi laki-laki otomatis terset di sini. Nah, itu gunanya ini. Jadi memberi nilai awal di sini yang dikirim ke form pasien ya. Nah, kemudian tadi ya kita isi datanya, kita tekan tombol simpan di sini. Ya, ini tombolnya di bawah sini ya. Tombol ini kita sebagai simpan di sini. Itu ya, tombol simpan. Jadi ini kita tangkap datanya, tombol ini, dia akan diarahkan ke pasien store, fungsi pasien store. Tombolnya kita kan sini akan diarahkan ke pasien store di sini ya, tombolnya. Oke. Nah, di mana? Di sini di pasien store kita tangkap datanya, ya, kita validasi, kemudian kita tangkap di sini, baru kita lakukan simpan di sini. Cara nyimpannya, pasien, ya, create, ada objek pasien, static, create. Nah, ini datanya kita ambil dari request yang dikirim nanti ya oleh ini ya, request all gitu ya, all. Save gitu ya. Nah, ya, jadi requestnya sudah diarahkan untuk create di sini. Ya, kalau di slide presentasi saya di sini, nanti di sini ada create di sini ya, create di sini, oke, yang sini ya. Nah, ini request all gitu ya. Nah, kita belum sampai yang edit ya, nanti di sini baru kita ya. Kita berhasil di sini ya. Nah, baiknya kita simpan juga suatu alert nanti kita pakai wait ya, misalkan sukses data berhasil disimpan nanti ya. Oke, ini adalah fungsi untuk melakukan penyimpanan data gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah, di tes gitu ya untuk create-nya ini. Nah, jadi balik dulu ya, balik dulu ke sini, kita coba desain tambah pasien, diklik. Nah, dia akan menambah di sini form untuk menambah ya. Di sini kita kasih nama misalkan P0011 misalkan ya, namanya misalkan Wirawan Wibowo, tempat lahir laki-laki ya, lahir di Makassar misalkan, lahir set, kemudian emailnya wirawan@gmail.com, alamatnya Depok ya, dia kelurahan apa nih, Rangkapan Jaya misalkan, atau Pancoran Mas misalkan ya. Kalau sudah disimpan di sini
simpan. Nah, sudah tersimpan nih daftar Wirawan Wibowo paling bawah ya. Jadi sudah tersimpan. Nah, sudah bisa nih form ini untuk menyimpan data gitu ya. Nah, nanti baru kita aktifkan nih yang menu-menu ini ya. Baik, mungkin di sesi pertama saya selesaikan dulu ini ya untuk proses form inputan. Nanti di sesi berikutnya kita bahas bagaimana mengedit, yang mendetailkan, ya terus menghapus gitu ya. Oh ya, nanti script codingnya saya share di GitHub saya, di sini GitHubnya nanti bisa dilihat ya. Di GitHub saya share file controllernya, file view-nya, dan file modelnya. Baik, kita berjumpa di video berikutnya lanjutan dari proses CRUD operation menggunakan PHP framework Laravel dan database MySQL atau MariaDB. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.